Yesus solusi keuangan. Pusatnya bukan apa yang akan kita kerjakan, tapi pusatnya adalah Yesus. Karena uang itu bukan produk sorga, uang itu produk dunia. Sorga tidak pernah menciptakan uang, yang menciptakan uang adalah peruri. Yang menciptakan uang adalah Bank Indonesia. Yang menciptakan uang itu adalah manusia. Dan bukan hanya ketika kekurangan persoalan keuangan itu dampaknya hebat. Menghancurkan perkawinan, keluarga, partnership. Saudaraku, tetapi juga kelimpahan pun sama. Diberkati pun sama. Uang menjadi masalah. Bukan hanya ketika kurang, tapi lebih pun itu menjadi persoalan. Dan dari semua solusi yang terhebat adalah Yesus. Katakan amin. Karena Kristen progresif di hari terakhir berkata bahwa di luar Yesus, yang penting baik, yang penting tidak mencuri, yang penting tidak merugikan orang, bisa selamat. Kristen progresif dikatakan bahwa keselamatan tidak perlu dari gereja. Di luar gereja juga bisa mendapatkan keselamatan. Kristen progresif berkata bahwa Alkitab kita ini sudah tidak relevan, sudah tidak logis. Alkitab barang kuno jelas, barang 2000 tahun lalu. Tapi yang kuno itu penting. Saya kasih contoh satu. Sepakat gak dengan saya? 7 gereja yang terus dalam kitab Wahyu, itulah 7 gereja sepanjang zaman. Itu bukan gereja 2000 tahun yang lalu, sepanjang zaman. Jadi siapa bilang bahwa Alkitab kita sudah tidak relevan, sudah tidak logis. Kita harus kembali berpusat kepada Kristus. Saudara, ya benar, dalam hidup ada prioritas. Katakan bersama dengan saya prioritas. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah pelayanan, yang kelima itu adalah hobi. Maaf, tapi harus semua di dalam Yesus. Karena penjelasan selama ini sepenggal. Penjelasan selama ini hanyalah yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan, yang kelima hobi, titik. Saya harus tegaskan, kelima-limanya di dalam Yesus. Karena keluarga tanpa Yesus, penderitaan adanya. Karena keluarga tanpa Yesus, penyimpangan adanya. Karena keluarga tanpa Yesus, ketidakbahagiaan adanya. Pekerjaan, oh tentu, harus di dalam Yesus. Katakan ya. Saudaraku, kalau yang dikejar adalah uang semata, itu pasti tanpa Yesus, pasti daging. Dan begitu pun juga dengan hobi. Pak, boleh punya hobi, golf. Tapi jadikan golf untuk memenangkan jiwa. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya. Katakan bersama dengan saya, empunya. Bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Setuju dengan saya, termasuk uang? Pasti termasuk uang. Karena semua yang ada di dunia ini, dialah sang empunya. Emas dan perak, sang empunya. Semua resources, sang empunya. Dialah pemilik bumi dan segala isinya, termasuk uang. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tolong perhatikan. Tuhan tetapkan Yoktaf tidak akan turun tapi naik. Dan Yoktaf pun merindukan untuk terus naik. Sekarang Yoktaf naik 1 anak tangga. 1 anak tangga. Sepakat nggak dengan saya? Prinsip naik adalah tinggalkan anak tangga sebelumnya. Nggak akan mungkin Anda bangkit dan jadi terang. Kalau Anda betah dengan keberadaan Anda hari ini. Beberapa hari yang lalu saya baca satu ayat berkata begini, jadilah sempurna sama seperti Bapa sempurna. Punten Kang, ketika saya baca ayat itu, iraha Muhammad Riza Solihin sempurna belegug kieu. Iraha, kumaha ukurana, saya sempurna. Tapi saya mengucap syukur, ketika saya baca bahasa asli sempurna, artinya adalah growth, artinya adalah bertumbuh. Pastikan hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Itu sempurna. Pastikan besok lebih baik dibandingkan
hari ini. Maka saudaraku, itu adalah naik. Dan gimana caranya naik? Yang pertama, naik deh. Tinggalkan anak tangga sebelumnya. Tetapi tolong perhatikan, ketika Anda naik, bukan highway. Ketika Anda naik, bukan jalan tol. Ada tantangan. Kenapa? Karena ketika Pak Oktav naik, setuju dengan saya? Ada yang turun, naik. Dan ketika turun, pasti ada benturan, pasti ada konflik. Tolong perhatikan slide berikut ini. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Untuk naik. Taburan kita otomatis juga harus naik. Ya nggak sih? Nah banyak orang Kristen, maaf cengengnya luar biasa. Mereka akhirnya salahkan Tuhan. Kenapa saya tidak lebih lagi diberkati? Kenapa? Karena memang otot-ototnya nggak dilatih. Harus dilatih, Bu. Perhatikan, ketika kekurangan, tetap percaya untuk kita menerima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi ketika kita diberkati, kita sadar itu kekuatan dari Tuhan. Karena saya tahu persis, tantangan bukan hanya ketika kekurangan, tapi tantangan juga ketika berkelimpahan. Kristus datang untuk membuat keseimbangan, mahir luar, yaitu mengelola. Tangan kita mahir mengelola. Tapi juga yang di dalam, murni hatinya. Tolong katakan dia. Gak mungkin untuk kesombongan, gak mungkin untuk ketamakan, gak mungkin untuk pencitraan. Kekayaan bukan untuk dipamerkan. Tetapi saudaraku, untuk dikelola dengan baik dan jadi berkat bagi kerajaan Allah. Maaf punten, sepakat nggak dengan saya? Ini listrik nyala gereja ini, butuh uang. Cicing wae. Oh ente Kang, doakan weh. Doakan weh Kang. Betapa, maaf, ini AC butuh uang. Maka ada keseimbangan. Mahir di luar, tangan kita bersih untuk mengelola. Tapi juga mahir di dalam. Hati kita murni di hadapannya. Kita sadar dari dia, oleh dia, bagi dia, untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang di dunia ini ada istilah tipis-tipis. Ya gak sih? Ya, goes tipis-tipis. Artinya ya sekedar goes. Gitu kan? Healing tipis-tipis. Gitu kan? Ya sekedar liburan gitu. Dating tipis-tipis dengan istri. Ya pokoknya sekedar tipis-tipis. Tekad itu namanya tipis-tipis. Maka perhatikan slide berikut ini. Iblis menuntun kehidupan tipis-tipis untuk menuju kebinasaan. Itu penipuan. Ibadah tipis-tipis, Kristen tipis-tipis. Yang penting mah ibadah. Yang penting mah ke gereja, tipis-tipis saja. Pelayanan tipis-tipis, nyembah tipis-tipis, doa tipis-tipis. Yang penting doa kan. Maaf itu penipuan. Arek-arek mual-mual. Katakan bersama dengan saya, arek-arek mual-mual. Ulah arek tapi mual. Mual tapi arek, kumaha sih? Tekad itu tipis-tipis. Apa arti tipis-tipis? Slide berikut ini. Melakukan suatu hal sekedarnya. Sedikit, tak terlalu banyak atau seperlunya. Saya minta maaf, dimuntahkan Tuhan. Kenapa? Ayatnya jelas. Ayat terakhir. Wahyu pasal yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yuk sama-sama baca ayat yang ke-16. 2, 3 ya. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, dan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Setuju dengan saya, ini Kristen tipuan. Kristen tapi prosetan. Mungkin Anda berkata, kunaon Kang, ada Kristen prosetan. Saudaraku, Kristen prosetan itu begini, ke gereja tapi masih kepahitan. Cicing wae. Hah? Ke gereja tapi kepahitan. Itu berarti orang ke gereja prosetan. Teka dia. Saudaraku, jangan pernah suam-suam kuku, dimuntahkan. Bukankah Anda harus seperti Yesus? Tolong katakan ya. Bukankah Anda harus seperti serupa setiap harinya seperti Yesus? Kita harus tinggalkan daging kita, tinggalkan ego kita.
untuk kita terus naik ke atas gunung kudus Tuhan dan menjadi serupa seperti Yesus. Maka beneran saya tutup di ayat ini. Mazmur 24 ayat yang kelima harus dibaca. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Siapa yang bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan? Yang tidak menyerahkan kepada penipuan. Maka ayat yang kelima, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin.